Kembali lagi di channel kami di Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Sebelum kita mulai pembahasan kita lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Klik juga tombol like, komen, serta share video kami supaya channel kami pun bisa semakin berkembang. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Kali ini kita masuk di rubrik akumulasi dan distribusi. Ya, jadi di rubrik kali ini seperti biasanya kita akan membahas saham-saham yang paling diakumulasi dan didistribusi oleh asing selama periode Desember 2020. Oke, langsung saja ke saham pertama yang diakumulasi oleh asing. Kita ada saham Bank BCA dengan kode BBCA. Pada perdagangan terakhir kemarin, BBCA ditutup menguat 0,82% ke level 33.850. Selama periode Desember 2020 kemarin, asing mengakumulasi BBCA sebanyak 3,7 triliun. Luar biasa akumulasi asing di saham ini. Dengan harga rata-rata pembelian itu di 33.000 hingga 34.000. Ya. Jadi kalau mau cerita sedikit tentang BBCA ini, bisa dikatakan BBCA ini adalah tembok terakhir pertahanan IHSG. Ya, jadi kalau 2 minggu terakhir IHSG cenderung koreksi, di mana banyak saham-saham blue chip juga dan big caps juga yang terkoreksi cukup dalam. Hanya BBCA yang bisa stabil di level 33 ribuan ya, karena asingnya tetap belanja meskipun di saham yang lain banyak yang jualan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, BBCA adalah jantung pertahanan dari IHSG. Sempat asing jualan di BBCA, saya bisa pastikan IHSG akan ambruk lebih dalam lagi. Ya. Lanjut ke saham kedua yang paling diakumulasi oleh asing selama 1 bulan terakhir, kita punya saham Astra Internasional dengan kode ASII. Ya, di perdagangan terakhir kemarin pun ASII melemah sebenarnya 0,82% ke level 6.025. Meskipun melemah, selama periode Desember ini asing sudah mengakumulasi saham Astra sebanyak 1,07 triliun dengan harga rata-rata pembelanjaan di 5.700 hingga 6.000. Jadi ada range-nya asing belanja. Ya, jadi baik BBCA maupun ASI masih agak enak kalau kita mau masuk ya, karena harga belanja asing dengan harga saat ini itu belum terpaut cukup jauh. Hanya saja kalau saya melihat teman-teman mungkin bisa agak sedikit bersabar karena kita tidak tahu sampai kapan asing akan mengakumulasi ya, sebelum nanti dia akhirnya pelan-pelan mulai mengerek harga saham ini ke atas gitu ya. Oke, lanjut ke saham ketiga yang paling diakumulasi oleh asing, kita punya United Tractors ya dengan kode UNTR. Pada perdagangan terakhir kemarin, UNTR ditutup menguat 150 poin atau 0,57% ke level 26.600 ya. Selama periode Desember, asing belanja sebanyak 377,1 miliar rupiah ya, dengan harga rata-rata pembelanjaan itu di 26.000. Jadi masih dekat juga ya harga sekarang dengan harga akumulasi asing. Oke. Selanjutnya untuk saham yang paling diakumulasi oleh asing adalah kita punya saham MDKA ya, Merdeka Copper Gold, yang pada perdagangan terakhir kemarin ditutup melemah 6,54%, ARB ya. Bisa kita katakan hampir ARB ya, dengan dengan total belanja asing selama periode Desember kemarin sebanyak 342,8 miliar ya, dengan harga rata-rata belanjanya di 2.100 hingga 2.200 gitu ya. Oke, lanjut ke saham terakhir yang paling diakumulasi oleh asing selama periode Desember ini, kita ada Antam ya. Pada perdagangan terakhir kemarin, Antam ditutup menguat 5,45%
ya ke level 1935 dengan total belanja asing selama 1 bulan terakhir itu di level 250 miliar ya, saya katakan hampir 250 miliar dengan total belanjanya dengan harga belanjanya rata-rata di kisaran 1.500 hingga 1.600 rupiah. Nah, itu tadi saham-saham yang paling diakumulasi oleh asing selama 1 bulan terakhir ya. Lalu bagaimana dengan saham-saham yang paling didistribusi asing ya, atau dengan kata lain saham yang asingnya paling banyak jualan selama 1 bulan terakhir ya. Selanjutnya saham pertama yang paling banyak didistribusi oleh asing selama 1 bulan terakhir kita punya saham Indofood CBP Sukses Makmur ya, dengan kode ICBP. Pada perdagangan terakhir kemarin ICBP ditutup melemah 25 poin atau 0,26% ke level 9.575. Selama bulan Desember, asing jualan di ICBP sebanyak 1,13 triliun. Luar biasa ya, asing jualan dengan harga rata-rata jualan itu di 9.700 hingga 1.900 ya. Jadi dari harga rata-rata asing jualan itu saham ICBP sudah melemah cukup lumayan ya, dari 9.700 9.900 ke level 9.500-an ya. Oke, saham kedua yang paling didistribusi oleh asing adalah Telkom Indonesia dengan kode TLKM ya. Pada perdagangan terakhir kemarin Telkom ditutup melemah 50 poin atau 1,49% ke level 3.310 ya, dengan total jualan asing selama 1 bulan kemarin sebanyak 779,3 miliar dengan harga rata-rata penjualan itu di kisaran 3.300 hingga 3.500. Di video lain terkait analisis secara tuntas dari saham Telkom baik secara teknikal maupun bandarmologi ya, saya sudah kupas dengan dalam bagaimana pergerakan saham Telkom ini, terutama dari segi bandar asing ya. Jadi bandar lama jualan yang nampung bandar baru, bandar lama itu beli di harga berapa, jual di harga berapa, bandar baru nampung di harga berapa, sehingga nanti target berikutnya ke harga berapa, itu semua sudah saya kupas tuntas. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu, langsung tonton video kita terkait kupas tuntas saham Telkom secara teknikal maupun bandarmologi. Nanti dicari, bisa ditonton. Begitu juga dengan saham BBRI ya. Saya pun sudah kupas dengan dalam, saya kulitin sedalam-dalamnya pergerakan asing di saham BBRI. Siapa yang beli di harga berapa, jual di harga berapa, apakah ada yang jualan atau ada lagi bandar baru atau cuman bandar lama. Di situ lengkap saya kupas dalam-dalamnya. Langsung amati, langsung tonton di video terkait saham Telkom dan saham BBRI ya. Lanjut ke saham ketiga yang paling di distribusi asing adalah BBRI. Barusan saya jelasin ya. Nah, di perdagangan terakhir ini BBRI ditutup menguat tipis 40 poin atau 0,97% ke level 4.170 dengan total belanja asing selama 1 bulan terakhir itu sebanyak 776,2 miliar dengan total jualannya ya itu di rentang harga 4.250 hingga 4.300. Nah, gitu ya. Penjelasan dengan detail terkait pergerakan asing dan bandarmologi di Bank BRI seperti yang saya sampaikan sebelumnya bisa diamati di video khusus kita terkait saham BBRI. Langsung ditonton ya teman-teman. Oke, lanjut ke saham keempat yang paling diakumulasi oleh asing. Kita punya saham Indofood ya, Sukses Makmur dengan kode INDF. Jadi masih bersaudaraan dengan ICBP ya, dan asing sama-sama jualan di kedua saham ini ya. Di perdagangan terakhir kemarin ditutup menguat tipis sebanyak 25 poin ke level 6.850 atau menguat 0,37%.
selama 1 bulan terakhir kemarin asing jualan sebanyak 683 miliar di rentang harga Rp7.000. Nah, gitu ya. Nah, saham terakhir yang paling dijual oleh asing selama 1 bulan terakhir ini adalah saham rokok Sampurna ya, dengan kode HMSP. Ya, di perdagangan terakhir kemarin saham ini ditutup melemah tipis 0,99% atau sebanyak 15 poin ke level Rp1.505. Nah, selama 1 bulan terakhir kemarin asing sendiri itu jualan sebanyak 661,6 miliar dengan rata-rata harga penjualan di 6.500. Nah, ya. Oke, itu tadi teman-teman saham yang paling banyak diakumulasi dan didistribusi oleh asing sebanyak 1 bulan terakhir. Nah, data ini sendiri saya ambil selama data ini sendiri saya kumpulkan hanya dari pasar regular ya. Jadi hanya dari penjualan dan pembelian selama jam bursa berlangsung. Ketika saya cek di pasar negosiasi, itu ternyata ada lagi saham yang paling diakumulasi dan distribusi oleh asing. Hanya saja berbeda dari saham-saham yang saya sampaikan saat ini ya, atau yang diperdagangkan di jam bursa pasar reguler. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau tahu saham yang paling diakumulasi dan didistribusi oleh asing di pasar negosiasi, boleh komen di bawah, Bang, saya mau tahu dong saham yang paling diakumulasi dan didistribusi oleh asing di pasar nego. Mana tahu bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk mungkin mau masuk ke saham ini, atau mungkin teman-teman sendiri sudah masuk di saham ini gitu ya. Komen langsung di bawah ya. Oke, demikian tadi pembahasan kita terkait saham-saham yang paling diakumulasi dan didistribusi oleh asing selama periode Desember 2020. Ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman sendiri dalam menentukan trading plan teman-teman sendiri ya. Mungkin yang mau nambah atau yang mau average down silahkan gitu ya. Oke teman-teman, sekian tadi dari kami. Jangan lupa subscribe video kami supaya kami pun semakin semangat dan teman-teman pun bisa terus mendapatkan update video selanjutnya dari channel ini. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami supaya channel kami pun semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.